Jadi saya berharap kita semua menjadi seorang yang menjadi ibu, teman, bapak, kakak, adik bagi anak-anak. Kenapa? Karena kalau kita merasa diri kita sebagai ibu, anak, adik, kemudian kita ikut ngawasi, bukan menyakiti. Kalau kita sudah menyakiti anak, itu sebetulnya kita sudah melawan apa yang diperintahkan Tuhan untuk menjaga anak-anak. Karena Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau yang biasa disapa Bu Risma sangat memperhatikan anak-anak Indonesia, di mana pemberitaan yang menghebohkan baru-baru ini dengan terjadinya kekerasan anak dalam bentuk kejahatan seksual yang terjadi di Depok. Pelaku menyetubuhi putri kandungnya usia 11 tahun dengan diancam senjata tajam dan melakukan hubungan bejatnya itu sebanyak 20 kali. Pelaku adalah seorang bapak kandungnya sendiri. Dan kemudian kasus berikutnya yang terjadi di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Seorang ayah menyetubuhi putri kandungnya berusia 14 tahun dan pada akhirnya hamil 11 minggu. Bu Risma sangat menghimbau dengan berharap kita sebagai orang tua harus bisa menjadi ibu, bapak, kakek, nenek, tante, om, paman, bibi, kakak, adik, maupun teteh, supaya kita merasa bahwa mereka adalah dalam perlindungan kita. Risma pun menegaskan anak-anak kita bukan untuk disakiti, bukan dianiaya, dan bahkan bukan untuk diperbudak, tetapi harus kita jaga dan kita sayangi dengan tulus. Risma berharap bukan hanya satu kampung saja yang dapat melindungi anak-anak kita, tetapi siapapun wajib melindungi seorang anak dari kejahatan anak bentuk apapun. Jadi saya berharap kita semua menjadi seorang yang menjadi ibu, teman, bapak, kakak, adik bagi anak-anak. Kenapa? Karena kalau kita merasa diri kita sebagai ibu, anak, adik, kemudian kita ikut ngawasi, bukan menyakiti. Kalau kita sudah menyakiti anak, itu sebetulnya kita sudah melawan apa yang diperintahkan Tuhan untuk menjaga anak-anak. Karena itu kita semua, siapa saja, harus menyampaikan bahwa kita adalah bapak, kakek, nenek, ibu, tante, om, paman, bibi, teteh, nenek, adik, kakak dari anak-anak, supaya kita merasa bahwa mereka adalah dalam perlindungan kita, bukan disakiti, bukan dianiaya, bahkan diperbudak. Karena itu kita sekali lagi peranan itu yang harus kita semua lakukan. Mari kita jaga anak-anak seperti kita menjaga barang kesayangan kita dan menjaga titipan yang diberikan Tuhan kepada kita. Semuanya menurut saya, bukan satu kampung, semuanya. Setiap orang wajib menjaga. Dulu budaya kita itu seringkali bahwa anak harus menghormati orang tua, sehingga seringkali kemudian ada gap itu. Anak tidak berani menyampaikan permasalahannya. Beberapa anak, mereka sudah disakiti seseorang, predator anak, tapi mereka tidak berani bercerita karena mungkin menghormati dan takut. Nah, dengan masa-masa seperti ini, maka bukan hanya orang tua, kita semua harus menjadi sahabat seorang anak, sehingga saat dia sakit, saat dia kemudian saat dia dalam posisi sulit, kita bisa menerima mulai pengaduan atau apapun anak, tanpa anak merasa takut untuk menyampaikan, melaporkan hal-hal yang menjadi beban mereka.